listeners, salam literasi. Salam literasi. Oke, kembali lagi dengan podcast Tudu Media berkolaborasi dengan Perpustakaan SMA Negeri 72 Jakarta. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Tata dari Tudu Media sebagai host yang akan membawakan podcast pada hari ini bersama dengan tamu undangan kita, gestar kita yang saat ini ada di sebelah saya, yaitu dengan Bapak Effendi. Halo Bapak. Halo Tata. Halo Pak. Ya. Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat juga Pak, Alhamdulillah. lancar. Baik. Hari ini Bapak lagi di perpustakaan, tadi ngapain aja ya Pak? Baik, terkait masalah kegiatan saya, karena memang mau menghadapi akreditasi ya. Iya. Karena ini adalah perdana di mana saya menjadi kepala perpustakaan atau Kaperpus. Banyak sekali persiapan-persiapan yang harus saya kerjakan, terutama untuk akreditasi ini. Karena kalau berbicara masalah perpustakaan SMA Negeri 72 yang tadinya itu kita masih manual, semuanya serba manual. Sekarang kita konversi ke digital, makanya ini sesuatu banget ya. Jadi akreditasi ini saya sebagai kepala perpustakaan pastinya dituntut untuk bekerja keras untuk mengikuti aturan-aturan dari Perpusnas pastinya. Oh, jadi sekarang perpustakaan SMA N 72 Jakarta sudah memiliki yang digital ya Pak? Betul, iya. Baik, manajemennya itu sudah beralih ya, yang tadinya masih manual, yang tadinya pemustaka datang itu masih menulis. Sekarang kita sudah mempunyai kartu perpustakaan. Ini kartu perpustakaan digital, di mana nanti kita akan scan barcode. Nah, di situ nanti secara automatically itu nanti nama-namanya sudah ada. Itu jadi langsung masuk ke data kunjungan di perpustakaan SMA Negeri 72 Jakarta, seperti itu. Wah, hebat juga ya, ternyata perpustakaan SMA 72 sudah sangat maju seperti ini. Baik, iya betul. Oke, karena kita lagi ngomongin tentang perpustakaan, kira-kira apa sih pendapat Bapak Effendi tentang perpustakaan sekolah kita? Baik, perpustakaan itu adalah yang pastinya salah satu tempat di mana perpustakaan ini adalah tempatnya buku-buku ya. Ini kita masuk ke perpustakaan pastinya dengan kita membacanya, pastinya bagi siswa-siswa atau pustaka itu adalah penambahan ilmu ya bagi mereka ya. Jadi perpustakaan sekolah yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah untuk dihidupkan kembali, karena memang dampaknya sangat luar biasa ya. Buku-buku cetak ini berbeda dengan yang digital. Jadi negara yang pendidikannya baik seperti Finlandia itu sekarang sudah kembali lagi ke buku-buku. Jadi Indonesia salah satu negara yang perpustakaannya juga terbanyak, yang konon katanya terbanyak di dunia itu perpustakaannya itu nomor 4 kalau tidak salah ya, nomor 4. Tetapi tingkat literasinya ini sangat rendah. Makanya perpustakaan di sekolah akan dihidupkan kembali, yang salah satunya untuk meningkatkan literasi bagi pelajar-pelajar, bagi siswa-siswa yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana kira-kira perpustakaan kita, bagaimana dari guru-guru sendiri cara meningkatkan literasi di sekolah kita untuk mungkin bisa datang ke perpustakaan? Itu apakah ada program kerjanya Pak? Baik, Tata, yang pastinya anak-anak sekarang ini erat sekali dengan yang namanya media sosial. Iya, kami selalu memberikan ajakan, seruan, himbauan untuk membaca, untuk berkunjung di perpustakaan 72. Ini pastinya dengan beriklan di media sosial ya pastinya ya. Ada kami linknya di Instagram, di di TikTok. Ini salah satu yang saya kelola agar anak-anak itu lebih cepat lagi tertarik, lebih senang lagi membaca. Dan tidak hanya itu saja, SMA Negeri 72, Kepala Sekolah Ibu Teti ini juga memberikan satu support yang luar biasa, di mana sekarang sudah bisa Tata lihat mungkin ya,
sekarang ini sudah atapnya sudah bagus, langit-langitnya sudah bagus, sudah ada lukisan yang jauh sekali dengan dulu ya. Ini membuat anak-anak itu biar nyaman dulu ya. Untuk suhu udara juga dingin di sini sekarang. AC-nya itu sangat pas, penerangannya juga pas. Nah, ini salah satu program dari sekolah untuk mengajak anak-anak biar biar lebih cinta lagi kepada perpustakaan. Dan juga kami setiap hari-hari besar, hari-hari nasional itu selalu mengadakan lomba-lomba yang terkaitannya dengan literasi. Ya, seperti Hari Kebangkitan Nasional, Hari Kartini, ini ada juga lomba menulis karya ilmiah. Nanti pastinya dengan diberikan bukunya itu, karya ilmiahnya diciptakan oleh perpustakaan menjadi ini juga penambahan buku buat kami, nantinya diciptakan juga, mendapat hadiah juga. Itu adalah cara-cara yang untuk memikat siswa-siswa, pelajar-pelajar pastinya untuk lebih suka lagi terhadap perpustakaan. Gitu, kata. Karena kita lagi ngomongin perpustakaan, mungkin nggak afdol kalau kita nggak ikut menyertakan bukunya juga. Jadi kita ngomongin buku yuk Pak. Ngomongin buku yang ada di perpustakaan ini, koleksi buku-buku saat ini ada. Kira-kira ada nggak buku favorit Bapak yang ada di perpustakaan? Buku-buku di sini, alhamdulillah juga koleksinya sudah hampir 2000. Iya, 2000 judul buku. Iya, 2000 judul buku ya. 2000 judul buku itu di sini ada buku fiksi, ada buku non fiksi ya. Dan alhamdulillah para alumni, para guru-guru juga menghibahkan buku-buku itu, ada yang buku baru. Dan juga tadi habis datang juga kita mendapatkan hadiah juga dari kemarin kita ikut memeriahkan lomba perpustakaan se-Jakarta Utara, seluruh tingkat SMA se-Jakarta Utara. Kita mendapatkan lebih dari 25 judul buku ya, lebih dari itu. Dan ada salah satu juga buku yang saya menarik itu tentang biografi seseorang pahlawan di sini ya. Jadi ada yang ingin saya tuntaskan membaca ya. Iya, itu saya tertarik dengan itu. Kalau untuk Tata sendiri suka dengan buku apa? Kalau saya, sebenarnya saya memang karena sudah dibiasakan untuk membaca sejak kecil, saya suka semua buku, suka semua. Tapi untuk saat ini saya sedang menggemari literatur. Literatur. Iya, buku-buku klasik. Buku-buku klasik. Iya. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti di kelas 10D ya, Tata di kelas 10D ya, barangkali teman-temannya nanti ingin selain daripada kunjungan wajib ya, nanti kan itu kan ada kunjungan wajib ya, kunjungan wajib. Boleh nanti kamu melihat buku-buku apa saja yang ada di sini, boleh meminjamnya, peminjaman sudah melalui digital. Lalu ada nggak sih dari Bapak tips and trick untuk teman-teman anak-anak seusia saya yang saat ini harus ditumbuhkan minat bacanya? Betul, iya. Tipsnya begini, ingatlah kata-kata saya, sedikit membaca, sedikit lupa. Banyak membaca, banyak lupa. Tidak membaca, tidak lupa. Artinya apa? Ya kalau kita tidak membaca apapun yang di sini, buku-buku yang di sini, ya berarti kita ya tidak membaca, tidak lupa. Sedikit membaca, sedikit lupa. Banyak membaca, banyak lupa. Wajar saja kalau seandainya kita banyak membaca, banyak lupanya. Jadi yang pasti dengan membaca kita akan menambah ilmu, dengan membaca kita akan membuka cakrawala dunia. Wah, keren banget kata-katanya. Karena saya juga pernah dengar, pernah baca juga di sebuah kutipan, kita itu hanya butuh satu buku dari semua jenisnya untuk bisa jatuh cinta dengan membaca. Setuju. Bagi Bapak sendiri itu pengalamannya relate buat Bapak ya? Real. Ya. Apalagi anak-anak generasi saya dulu ya. Generasi saya dulu adalah generasi yang dimana handphone aja tidak ada.
hiburan saya itu yaitu dengan buku, yang pastinya tidak ada handphone, tidak ada internet, sebelum segampang sekarang ini ya. Akses internet itu bahkan zaman dulu masih susah sekali. Ya butuh untuk internet itu butuh ke warnet 1 jamnya itu sangat mahal. Makanya bersyukur sekali Tata hidup di generasi apa kamu? Generasi Z ya. Generasi Z di mana internet, di mana untuk gadget sudah sangat mendukung sekali. Tetapi banyak negara-negara maju sekarang meninggalkan gadget dulu untuk kembali lagi kepada buku cetak. Ternyata manfaatnya sangat pastinya sangat banyak sekali. Iya, betul, setuju. Baik, terima kasih Pak Effendi. Sama-sama, Tata. Ya, itu aja podcast dari kami Tudu Media yang berkolaborasi dengan Perpustakaan SMA Negeri 72 Jakarta. Salam literasi. Salam literasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. See you.